Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Balkis dengan NIM 200591117. Baiklah, pada kali ini saya akan mempraktekkan tugas dari mata kuliah aplikasi komputer bisnis, yaitu mengenai hasil analisis cost flow menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk tidak memperpanjang saja, saya akan mulai mempraktekannya. Jadi, di sini yang akan saya kerjakan itu adalah untuk kasus 2. Yang pertama kali dapat kita lakukan adalah kita membuat tabel dan mengisikan data-data yang sudah diketahui dari soal. Nah, data-data tersebut seperti yang tampak di layar, fixed cost dan variable cost, serta volume dari setiap kota itu diketahui. Nah, setelah soal tersebut kita tuliskan apa saja yang diketahui, kemudian kita tinggal membuat tabel untuk hasil pengolahannya. Nah, untuk tabelnya sendiri itu terdiri dari tabel break-even point, tabel unit, dan juga tabel dolar. Karena di soal menggunakan bilangan dolar, maka untuk penghitungannya pun kita juga menuliskannya dalam bentuk nominal dolar. Langkah pertama, kita akan mengisikan terlebih dahulu kolom break-even point. Nah, bagaimana cara untuk mengisinya? Itu kita menggunakan rumus. Rumusnya itu adalah sama dengan concatenate dalam kurung B5, yaitu kota pertama, kota akron. Kita berikan tanda pemisah, kemudian kita berikan tanda petik 2 sebagai lambang pemisah. Versus kemudian kita berikan titik dan tanda petik 2 kembali, lalu kita berikan tanda pemisah, dan kita masukkan kolom C5 untuk kota kedua, yaitu kota Bowling Green. Setelah itu, kita tutup dengan tanda kurung, enter. Nah, ini dia. Ini untuk break-even point pertama, yaitu kota Akron versus kota Bowling Green. Kemudian selanjutnya, masih menggunakan rumus yang sama, concatenate, buka kurung, B5, tanda pisah, kemudian kita berikan tanda petik 2 karena di sini berupa kata, kemudian versus, tanda petik 2 lagi, tanda pemisah, baru kita masukkan D5, yaitu di kota ketiga, kota Chicago. Nah, setelah ini, masuk ke break-even point yang ketiga, masih menggunakan rumus yang sama, concatenate, buka kurung, C5, tanda pisah, kemudian tanda petik 2, versus, titik, tanda petik 2, tanda pemisah, dan kita masukkan D5. Enter. Nah, ini dia kolom break-even point untuk kasus 2. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom unit, yang dimana kolom unit itu juga masih menggunakan rumus. Rumusnya adalah sama dengan B6 dikurangi D6 B6 dikurangi C6. Ini kita berikan tanda buka kurung, tutup kurung, kemudian bagi buka kurung lagi, C7 dikurangi B7. Kemudian tutup kurung. Oke, ini untuk unit kota break-even pertama. Kemudian selanjutnya sama dengan B6, buka kurung dulu, B6 dikurangi D6, tutup kurung, kemudian dibagi D7, dikurangi B7, tutup kurung. Oke, untuk kota yang ketiga, C6 dikurangi D6,
tutup kurung dibagi D7 dikurangi C7. Bentar. Oke. Baik, ini untuk pengisian kolom unit. Selanjutnya kita akan berpindah ke kolom dolar. Nah, untuk kolom dolar ini kita akan menggunakan rumus, yaitu fixed cost di kota A, yaitu kota Akron, ditambah dengan variable cost di kota A juga, yang masih kota Akron. Kemudian kita kalikan unitnya. Nah, sebagaimana yang diketahui di dalam soal, bahwa unit langsung saja kita tuliskan. Jadi ini rumusnya B6 ditambah B7, kemudian buka kurung, B7 kita kalikan dengan unitnya 1000. Tutup kurung, baru kita enter. Nah, kemudian masih pakai rumus yang sama, tapi ini dengan kota yang berbeda ya. Jadi fixed cost di kota A, kemudian kita tambah dengan fixed cost di kota A, tapi unitnya kita ganti menjadi unit B. Ini kita jangan lupa pakai kurung. Unit kedua ya. Bentar. Selanjutnya, nah ini baru kita masuk ke yang kota Chicago. Fixed cost kota Chicago, kita tambahkan buka kurung, variable cost kota Chicago, kita kalikan dengan unit C, yaitu $2.500. Enter. Oke, ini hasil untuk dolarnya. Nah, setelah hasil unit dolar dan break-even sudah terisi, kemudian kita akan masuk menghitung total cost dari setiap kota. Nah, untuk total cost sendiri, itu kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu fixed cost ditambah dengan variable cost, tetapi di sini kita akan mengalikannya dengan volume atau unit di soal yang sudah diketahui tadi. Yang mana itu unitnya adalah 2000 ya. Unitnya adalah 2000. Oke, langsung kita masukkan. Ini kita pakai fixed cost dan variable cost untuk nama-nama kotanya masing-masing. Sama dengan $30.000 ditambah buka kurung $75 dikali dengan 1000. Mohon maaf, dikali dengan 2000. Ini ya yang diketahui, volume analisisnya 2000. Kita tutup, enter. Kemudian kota Bowling Green $60.000 kita tambah dengan buka kurung $45 dikalikan dengan volume analisisnya yaitu 2000. Tutup kurung, enter. Kemudian kota Chicago fixed cost-nya $110.000 ditambah dengan variable cost $25 dikali dengan 2000. Tutup kurung, enter. Oke. Nah, di sini kita sudah mengisi keseluruhan dari perhitungan cost volume analysis-nya. Selanjutnya di sini kita akan membuat grafik dari hasil analisis yang sudah kita lakukan. Nah, jadi karena kita mendapatkan volume analisis sebesar 2000 unit, nah di sini kita tuliskan unitnya sampai 2000.
Kemudian kita masukkan tabel setiap kota, yaitu kota Akron, kota Bowling Green, dan juga kota Chicago. Nah, di sini kita akan menghitung total cost dengan perhitungan setiap unitnya. Rumusnya masih sama, menggunakan rumus fixed cost ditambah dengan variable cost dikalikan dengan jumlah unit. Langsung saja, fixed cost-nya, kemudian ditambah buka kurung, variable cost dikalikan dengan unitnya. Nah, karena di sini penggunaan F4 untuk mengabsolutkan rumusnya tidak dapat digunakan, jadi di sini saya akan menggunakan secara manual. Kita menambahkan dolar di setiap mengapit kata. Nah, kita enter. Gunanya apa? Gunanya agar kita ketika akan menurutkan rumus ke bawah tanpa menuliskan rumus ulang, dia tidak terjadi error atau kesalahannya. Ini langsung kita turunkan, kita tarik sampai ke sel B34. Oke. Nah, ini untuk kota Akron. Selanjutnya kita masuk ke kota Bowling Green. Masih menggunakan rumus yang sama, tapi kita sesuaikan dengan nama kotanya. Fixed cost ditambah buka kurung variable cost dikalikan dengan 0 kurung. Kita manual kembali menuliskan lambang dolar. Oke, enter. Nah, kita tarik. Oke, selanjutnya kota Chicago. Fixed cost kita tambah buka kurung variable cost kita kali dengan 0 kurung. Enter. Nah, setelah kita menyelesaikan seluruh tabel di dalam grafik ini, untuk membuat grafik, selanjutnya kita tinggal memblok seluruh unit, seluruh tabel, kemudian kita pilih insert, dan kita pilih insert column or bar chart-nya yang berbentuk insert line-nya, berbentuk garis. Nah, jadi inilah dia hasil dari grafik untuk kasus 2. Nanti kita tinggal merubahnya menjadi grafik total cost. Nah, dari gambaran grafik ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika produksi produksinya itu 1000 unit, maka total biaya antara kota Chicago itu sama dengan kota Akron. Kemudian ada lagi yang sama, yaitu kota Bowling Green dengan kota Akron. Sehingga sebaiknya perusahaan bisa memilih kota Akron atau kota Bowling Green dan juga kota Chicago, karena ketiga kota memiliki total cost yang paling kecil. Nah, setelah grafiknya sudah terbentuk, di sini akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lokasi manakah yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Nah, lokasi yang baik di sini yang dipilih oleh perusahaan itu adalah lokasi kota Akron
dan juga kota Chicago. Karena kedua kota ini memiliki nilai yang sama, yang mana total cost-nya itu paling kecil. Sehingga perusahaan bisa memilih untuk menggunakan salah satu dari kota ini untuk dibangun sebuah pabrik. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, jika perusahaan mau meningkatkan produksinya menjadi 2.000 unit per bulan, maka total cost terendah adalah pada kota Bowling Green. Nah, karena di sini kota Bowling Green itu memiliki nilai total cost-nya sebesar 150.000. Selanjutnya masuk ke kasus ketiga dengan menggunakan rumus yang sama. Kita di sini tinggal mengubah apa saja yang diketahui dari soal. Yang mana kota Akron di sini kita akan ganti dengan software A. Kemudian kota Bowling Green kita ganti dengan software B. Dan kota Chicago kita ganti dengan software C. Nah, untuk fixed cost dan juga variable cost serta volume bisa kita sesuaikan dengan soal yang tertera di kasus ketiga. Nah, setelah kita menyesuaikan data-data yang diketahui, nah di sini untuk hasil break-even point-nya sudah langsung berganti karena dia masih menggunakan rumus yang sama, sehingga kita tidak perlu lagi mengulang rumus untuk kita lakukan. Nah, di sini untuk data total cost-nya kita tinggal mengganti judul besarnya saja. Kemudian pada tabel grafik. Nah, karena pada kasus ketiga di sini dia menggunakan volume analisis sebesar 3.000 unit, maka untuk unitnya kita tinggal menambahkannya saja sampai ke unit 3.000. Kemudian kita blok. Nah, kita sudah selesai. Kemudian kita blok seluruh tabel, pilih insert, masuk ke kolom, kemudian kita pilih insert line. Kemudian kita ubah judulnya menjadi grafik total cost. Nah, setelah semuanya selesai, kita bisa langsung masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, software apa yang sebaiknya dipilih jika jumlah transaksi yang dikerjakan sebanyak 3.000 transaksi dalam sebulan? Di sini kita bisa lihat bahwa total cost yang terendah itu dimiliki oleh software A dan juga software B. Oleh karena itu, pihak perusahaan di sini bisa memilih salah satu di antaranya. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua, jika perusahaan akan meningkatkan transaksi menjadi 7.000 transaksi per bulan, maka software apakah yang akan dipilih perusahaan? Nah, di sini kita bisa melihat data dari total cost mana yang memiliki total cost terendah. Nah, bisa dilihat total cost terendah di sini dimiliki oleh software A, yaitu senilai $320.000. Baik, itulah dia hasil analisis saya terhadap kasus 2 dan kasus 3 pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam prakteknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam prakteknya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.